Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang disayangi, dicintai, dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian kita, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah banjir, agar mereka semua mampu diberikan kekuatan batin menerima cobaan ini, agar mereka semuanya diberikan kemampuan, keimanan yang kokoh menerima musibah ini sebagai sebuah ujian dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua hambanya yang lain yang tidak mendapatkan cobaan ini, kita juga memohon agar semoga kita dihindarkan dari cobaan yang memungkinkan goyahnya keimanan kita. Mari dengan tulus Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tangguhkanlah keimanan saudara-saudara kami yang Engkau coba dengan musibah banjir. Berikanlah kemampuan untuk mengembang, menerima kenyataan itu. Sebesar apapun cobaan itu, jika Engkau menguatkan hati hamba-Mu, maka tidak akan terasa musibah itu. Sebaliknya, sekecil apapun musibah itu, kalau Engkau tidak menganugerahkan kekuatan iman, maka hamba-Mu akan merasakan dahsyatnya cobaan itu. Kami semua di sini, ya Allah, memohon kepadamu, ringankanlah beban cobaan yang dialami oleh saudara-saudara kami itu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya ibu bapak kita juga membaca surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ma'rifah untuk kita semuanya, agar kita semakin dekat terhadapnya, dan agar Allah memberikan kekuatan batin di dalam menghadapi berbagai cobaan yang dicobakan Tuhan terhadap kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, kita melanjutkan bacaan kita. Sekarang penjelasan tentang Allah yang membuat kita sampai kepadanya. Nanti kita akan dapat pelajaran berharga dari Syekh Ibnu Athaillah. Kita tidak perlu terlalu berambisi untuk sampai kepadanya sehingga seolah-olah melompat menanggalkan kehidupan yang wajar. Ini kita lihat dulu baitnya. Ibnu Athaillah dalam syairnya, "Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i, masawika wa mahwi da'awika, lam tasilu ilaihi abada. Walakin idza arada ay yuwassilaka ilaihi, ghatta wasfaka biwasfihi wa na'taka bina'tihi, wa waddalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minhu ilaihi." Masya Allah. Kita coba artikan, andai kata engkau tidak bertemu dengan Allah,
sebelum engkau menghapuskan dosa dan kotoran syirik yang melekat pada dirimu, tentulah engkau tidak mungkin sampai kepadanya selama-lamanya. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar engkau dapat berjumpa dengannya, maka Allah akan menutupi sifat-sifatmu dengan sifat-sifat maha sucinya. Sekotor apapun hambanya, Allah maha suci untuk mensucikannya. Kekuranganmu dengan kemahasempurnaannya, sebesar apapun kekurangan kita, kemahasempurnaannya akan menutupi kekurangan kita. Allah Subhanahu wa taala menerima engkau dengan apa yang Dia karuniakan kepadamu, bukan karena amal perbuatanmu sendiri yang engkau persembahkan kepadanya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, jangan takut iblis, jangan takut dengan masa lampaunya, sekurang apapun juga, segelap apapun juga, asal kita sudah dapat sujud di hadapan kebesarannya sebelum Tuhan menjemput kita, maka itu pertanda kebaikan untuk kita semua. Tidak ada artinya kotoran masa lampau jika yang datang kepada kita Allah yang maha suci. Pasti yang bersangkutan akan disucikannya. Tidak ada artinya kekurangan yang pernah kita alami sebagai manusia biasa. Kalau yang datang adalah Allah yang maha sempurna, pasti akan menyempurnakan kekurangan kita. Ya. Inilah yang kita akan kaji pada malam ini. Berikut, apa yang dimaksud dengan sampai? Tadi ada kata-kata wusul, ya. Wusul, ya, la tasilu. Andai kata engkau tidak bertemu atau sampai. Nah, di sini kita diberikan penjelasan yang dimaksud wasalah. Maksudnya sampainya, diterimanya amal ibadah seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbuatan yang ditolak Allah, ada perbuatan yang diterima Allah. Nanti kita akan lihat perbuatan yang ditolak itu yang mana, yang diterima itu yang mana. Kehendak seorang hamba untuk mendekati Allah dan sampai semua amal ibadahnya kepada Allah adalah dengan syarat apabila ia telah dapat menyingkirkan sifat hawa nafsu manusianya dan menanggalkan sifat syirik dan kemaksiatan dari dalam dirinya atau jiwanya. Pernah saya sampaikan Ibu bahwa tampilkan dirinya sebagai makhluk spiritual. Bisa Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Karena manusia itu memiliki unsur-unsur rohani dan jasmani. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk terhadap hambanya, maka hamba itu akan mendominasikan di dalam dirinya itu unsur-unsur spiritualitasnya. Sehingga dalam kehidupan 24 jamnya sepertinya dia tidak sadar kalau dia itu sebagai makhluk biologis, makhluk hayawaniyah. Memang manusia, tetapi insaniyahnya menonjol. Ya. Apa yang dimaksud insaniyah, Bapak Ibu? Insaniyah itu adalah unsur di dalam diri kita lebih mengedepankan aspek spiritualitas. Apapun yang kita akan lakukan, selalu kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita rencanakan, selalu kita libatkan Dia. Sampai eksekusi setiap perbuatan pun, maka itu selalu kita libatkan dengannya. Ini yang disebut dengan insaniyah, perbuatan insan kamil nantilah kalau kita sampai nanti ke situ, tapi ini belum. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah sampai kepada tingkatan yang seperti ini,
maka sebetulnya kita itu sudah setengah malaikat. Kalau orang sudah seperti itu, maka seperti para aulia. Bagaimana para aulia, Bapak Ibu sekalian? Para aulia itu tentunya bertingkat-tingkat juga. Lebih banyak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dengan makhluk hidup yang lainnya. Orang tua kita yang paling dekat, berapa kali kita ketemu setiap hari, mungkin seminggu sekali, apalagi kalau berbeda rumah. Tapi kalau orang yang mencintai Rasulnya, yang selalu berselawat terhadapnya, selalu merindukan dirinya, maka orang ini lebih akrab terhadap Nabi yang wafat 1400 tahun yang lampau ketimbang dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Sehingga sahabat spiritualnya yang bersangkutan tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan tidak mungkin, Bapak. Berkali-kali saya menyampaikan pengalaman para aulia. Kalau itu kebetulan, kalau misalnya 10 orang, 5 orang, kebetulan. Tapi kalau sampai ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang bersahabat dengan Nabi, maka apakah itu kebetulan? Enggak. Hanya karena kita terlalu didikte oleh rasio kita sendiri, maka kita terfokus apa yang kita percayai ialah apa yang masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal cenderung kita nafikan. Padahal ini sesungguhnya, Ibu Bapak, itu hijab. Tidak sedikit di antara orang itu pikirannya adalah hijabnya. Ya, saya ulangi, pikiran adalah hijab. Kalau kita mengaktifkan pikiran kita di dalam salat, nggak bisa khusyuk itu. Dijamin tidak bisa mengingat Allah. Itu pun kalau mengingat, itu egonya yang tampil di situ. Ya, inilah yang sulit saya jelaskan di sini, sebab sulit menggambarkan bagaimana manisnya gula itu. Harus kita mencicipi, oh ini gula, ini manis. Kita hanya memberikan tuntunan bahwa jika ingin merasakan gula itu manis, coba cicipi, seperti ini caranya. Nah itu dia. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, pada waktu mudanya tidak percaya dengan kehidupan-kehidupan seperti ini. Tapi belakangan, Masya Allah, malah lebih fanatik daripada para pendahulunya yang lain. Jadi kita ingin betul-betul bahwa pengalaman masa lampau kita itu harus dijadikan guru. Selama ini kita kan mendekati Tuhan itu dengan cara rasio, ya, dengan akal. Tidak bisa, Bapak. Ini coba, wusul artinya sampai. Kalau ingin sampai kepada Tuhan, ini resepnya. Kehendak seseorang hamba untuk mendekati Allah dan sampai semua amal ibadahnya kepada Allah adalah dengan syarat apabila ia telah dapat menyingkirkan sifat-sifat hawa nafsu manusianya. Ya, kadang-kadang kita ke pengajian, tapi yang tampil bukan diri kita sebagai makhluk spiritual, tapi diri kita yang penuh ambisi. Saya harus melampaui teman-teman saya yang di dekat rumah itu. Kalau pengajian teman-teman saya itu adalah di majelis taklimnya, maka saya harus ke Sunda Kelapa supaya aku lebih hebat daripada dia. Nah ini bukan, itu nafsu itu. Pengetahuan itu bukan itu yang kita akan cari di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini bisa dibaca dalam buku. Terus terang Bapak Ibu, kita ke masjid ini, yang paling penting untuk kita raih bukan apa yang dijelaskan oleh guru kita, tapi bagaimana menciptakan suasana batin yang lembut di tempat ini melalui pengajian itu. Tidak akan pernah sempurna pengetahuan itu. Bagaimana mungkin kita bisa memahami Sang Maha Mutlak yang tanpa batas itu dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ada kiat-kiat untuk
mendekatkan diri terhadapnya. Ini dia. Kemampuan manusia terbatas, walaupun diketahui ketergantungan manusia pada sifat-sifat buruknya, sudah menjadi tabiat yang sukar dilepaskan tanpa kesungguhan untuk meninggalkannya. Ya, saya baca terus. Karena kemampuan manusia itu terbatas, maka ia memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah itulah yang akan diterimanya apabila manusia berusaha dan berjihad sepenuh hati, sepenuh iman yang ada di dalam jiwanya. Ya, kembali kita diingatkan di sini, jangan karena banyaknya dosa yang pernah kita lakukan sehingga kita pesimistik tidak akan sampai kepada Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna bersihnya, Bapak Ibu. Jangan pernah menunggu dirinya baru bersih baru datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, saya sekarang masih kotor lah, saya belum pergi ke masjid. Suatu saat nanti setelah saya pensiun gitu ya, dunia hitam saya sudah saya tanggalkan semuanya, baru saya masuk ke masjid, baru haji dan seterusnya. Saya yakin Tuhan tidak akan menerima saya dalam keadaan belepotan dosa maksiat seperti ini. Ya, orang yang seperti ini punya hak berpendapat seperti itu, tetapi juga orang yang mau berpendapat sebaliknya, bahwa jangan menunggu bersihnya diri kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi yang disampaikan, sekotor apapun dalam diri setiap manusia, kalau yang datang kepadanya adalah Tuhan yang maha bersih, maka kemahasucian Tuhan itu akan mampu menyulap, membersihkan semua kotoran-kotoran hambanya. Itu dia. Nah, ini dia ambisi manusia, Bapak. Sebagian dari penempuh jalan atau salikin, sebagian dari penempuh jalan menuju Allah, yaitu para manusia, beranggapan bahwa sampai kepada Allah itu akan terjadi manakala keburukan pada dirinya telah tiada. Ada orang yang berpendapat seperti ini. Tidak mungkin orang itu akan sampai kepada Tuhan. Kenapa? Masih ada utangnya belum dibayar, masih tiap hari berdosa besar. Jangan. Sebab tidak ada yang besar apabila yang datang adalah yang maha besar. Tidak ada yang kotor manakala yang datang adalah yang maha bersih. Tidak ada yang kurang manakala yang datang adalah yang maha sempurna. Ini keyakinan kita. Dan Allah menjanjikan ini kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Akan tetapi Syekh Ibnu Athaillah menganjurkan agar kita jangan berambisi seperti itu, karena hal itu mustahil terjadi pada diri seorang hamba. Mustahil seseorang itu bersih lahir batin selama namanya manusia. Itu pasti akan ada kelemahan-kelemahan. Ya. Jangan menunggu bersih seperti malaikat baru kita akan yakin Tuhan akan memberikan sesuatu terhadap kita. Itu sampai kapan kita akan menunggu seperti itu? Itu tidak akan pernah. Justru di tengah-tengah tumpukan dosa kita itu, kalau kita mampu taubatan nasuha, ingat hadis Nabi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih merdu mendengarkan suara jeritan tobatnya para pendosa, tukang maksiat, ketimbang gemuruh tasbihnya para arifin, para ulama. Para arifin bertasbih biasa, tapi kalau penjahat yang tersungkur meraung-raung meratapi dosa masa lampaunya, itu lebih merdu didengarkan Allah ketimbang gemuruh tasbih itu sendiri. Ya Allah, indah sekali hadis ini. Ya. Karena itu la taqnatu min rahmatillah. Setiap orang punya alasan bahwa akulah yang paling banyak dosanya, kan? Hanya karena kepintaran kita membungkus masa lampau kita sehingga orang tidak membocorkan rahasia kita. Tuhan tidak membocorkan apa yang pernah kita lakukan. Coba bayangkan kalau seandainya ditayangkan seluruh dosa masa lampau kita, siapa yang bersih di sini? Enggak ada.
Ya, tidak ada satupun yang bersih. Nah, inilah hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan yang terbatas terhadap diri kita sekarang? Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau mata yang kita gunakan di sini mata malaikat. Kalau mata malaikat yang kita pakai sekarang ini mampu menatap masa lampau di tempat gelap pun apapun yang pernah kita lakukan, maka pasti di sini akan berantakan jamaah di sini. Wah, itu kan ternyata siapa dia? Ya. Jadi keterbatasan pandangan kita hanya melihat yang fisik saja, itu ada hikmahnya supaya kita ini gampang ya untuk silaturahim. Ya. Dan jangan dipaksakan diri kita untuk mengetahui pengalaman batinnya orang masa lampau, enggak. Innaka la tahdi man ahbabta, bukan. Ada hadis Nabi itu hadisnya Usamah ya. Nahnu nahkum bid-dawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak. Yang tampak saja yang bisa diindra oleh mata panca indera lahiriah kita. Jangan menghukum perbuatan batinnya orang karena kita nggak mampu untuk memahami itu. Kita bukan malaikat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada hikmahnya kalau manusia itu pelupa juga. Coba kalau seandainya kita tidak pelupa, semua yang pernah kita lakukan atau semua yang pernah orang perlakukan terhadap kita, tidak ada kepelupaan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita nggak mungkin baikkan dengan suami atau istri. Urut semua itu, tiada hari tanpa bahasa kasar keluar dari mulut suami atau istri. Nah, kalau itu tidak terlupakan semuanya, itu akan menjadi memori yang sangat gelap. Maka tidak mungkin seorang suami istri itu akan rukun. Tetangga misalnya, kalau kita tidak mampu melupakan semua perlakuan tetangga kita, mana ada tetangga yang baik, sempurna, tidak ada dosanya sedikit pun, tidak ada celahnya, pasti ada. Tapi Allah menganugerahkan sifat kepelupaan pada diri kita sendiri, bisa kita lupakan dosa-dosa tetangga, dosa anak, dosa suami, dosa istri, dan seterusnya. Akhirnya kita baikkan kembali. Ya, bayangkan kalau kita tidak pernah melupakan, diberikan kekuatan daya ingat yang luar biasa, diberikan cara pandai yang transparan, ya mungkin tidak kita datang di tempat ini. Malu kan menyembunyikan, taruh di mana muka ini di sini. Ya, mungkin di provinsi lain jahat, tapi pindah ke DKI Jakarta, wah malaikat, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita mampu melihat masa lampaunya dari kampung orang itu, mungkin nggak akan datang ke sini. Ya. Nah ini, subhanallah. Di sini kita diingatkan oleh Imam Athaillah bahwa jangan berambisi seperti itu, karena hal itu mustahil terjadi pada seorang hamba. Dan itu bukan syarat untuk dapat sampai kepada Allah. Nah, poin terakhir Bapak Ibu lihat, itu bukan syarat untuk dapat sampai kepada Allah. Siapa bilang bahwa seseorang itu harus bersih dulu baru sampai kepada Allah? Enggak. Dalam keadaan belepotan dosa pun juga kita bisa sampai kepada Tuhan. Tuhan Maha tahu kok. Dalam pandangan tasawuf lebih advance ya, pernah kita bahas pada malam Jumatan itu, memang Allah Subhanahu wa taala itu menyadari betul kalau manusia itu berpotensi melakukan dosa. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang berdosa, maka tidak bisa lagi ada yang mengaktualisasikan sifat-sifat Allah sebagian, seperti At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Afu. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun, Allah Maha pemaaf. Kalau nggak ada yang berdosa, maka tidak aktif sebagian nama-nama Allah, berarti itu tidak sempurna Tuhan di situ kan. Supaya sempurna sifat-sifatnya juga teraktualisasi semuanya,
Maka manusia itu diciptakan khusus untuk mewadahi seluruh Asmaul Husna itu sendiri. Jadi orang atau makhluk Allah yang mampu menjalani Asmaul Husna hanya manusia. Tidak ada makhluk, satupun makhluk Bapak Ibu, yang mampu mengejawantahkan, mengaktualisasikan Asmaul Husna selain manusia. Malaikat nggak sanggup. Mohon maaf, malaikat di sini banyak yang datang. Ya, seandainya bisa kita tanya, benar nggak itu Jibril? Ngangguk mereka. Kenapa? Karena malaikat itu kan tidak pernah berdosa. Apakah malaikat sanggup untuk mengejawantahkan sifat at-tawwabnya Allah, al-ghafurnya Allah, al-afunya Allah? Enggak. Manusia yang sanggup untuk itu. Karena itu Rasulullah bersabda, seandainya semua anak manusia itu seperti malaikat, bersih, nggak ada lagi membuat dosa, pasti Allah akan menciptakan makhluk baru yang berdosa. Itu hadis Nabi loh. Jadi ia menghafal Asmaul Husna, tentu kita tidak hanya sebatas penghafalannya saja, tapi juga ada pendalaman. Kita sudah pernah khatam Asmaul Husna dalam pembacaan Iqra pertama kedua. Suatu waktu Bapak Ibu sekalian, seandainya ini nanti khatam, Asmaul Husna itu perlu kita lihat di dalam Iqra ketiga dan keempat. Dan di situ baru kita tahu, subhanallah, subhanallah. Ternyata Asmaul Husna itu dahsyat. Ya. Jadi tidak hanya untuk dihafal Bapak Ibu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi ialah Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui Jibril, itu namanya hadis Qudsi. Hamba-hambaku akan selalu dekat denganku apabila suka mengerjakan amalan-amalan sunnah. Nah ini dia. Semoga kita jamaah Sunda Kelapa ini. Ya. Hamba-hambaku akan selalu dekat denganku apabila suka mengerjakan amalan-amalan sunnah. Sudah tidak ada lagi bedanya antara yang sunnatan, ibadah sunnat dan ibadah wajib. Ya, walaupun sakit, tetap dia sholat, tetap dia puasa Senin Kamis. Walaupun sakit, tetap dia sholat tahajud. Itu kan bukan wajib, tapi kok kenapa seperti memaksakan diri? Itu bukan memaksakan diri, tapi dia menikmati betul di situ itu. Malah salah perasaannya kalau dia tidak melakukan itu. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah dan melalui hadis kursinya, sehingga menumbuhkan kecintaanku, ya. Kita melakukan ibadah sunat itu karena kita cinta kepada Allah kan, bukan karena takut, enggak. Beda itu Bu. Kita melakukan sesuatu karena takut atau kita melakukan sesuatu karena cinta. Yang paling bagus yang mana? Ya, orang-orang fikih sebagian melakukan kewajibannya itu karena takut nanti Allah sudah neraka, ya kan. Tapi orang-orang tasawuf melakukan pekerjaan ibadah itu karena cinta. Dinasihati, nggak usah puasa lah kamu sakit, nggak usah bangun sholat tahajud lah, Tuhan Maha Pengasih kok. Enggak, justru saya lebih sakit kalau misalnya kita tidak melakukan itu. Nah, jadi kita lakukan itu kenapa? Karena cinta kita terhadapnya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang seperti ini? Jikalau aku mencintainya, maka apa yang ia dengar itu adalah pendengaranku. Apabila ia melihat, maka itulah penglihatanku. Apabila ia berjalan dengan kakinya, maka itu juga perjalananku. Subhanallah. Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Orang yang menunaikan salat-salat sunat qabliyah, ba'diyah, salat sunat rawatib, orang yang rajin menunaikan ibadah puasa Senin Kamis, orang yang rajin berwirid, berzikir, orang yang rajin mengaji, saya ingatkan kepada semua, hati-hati terhadap orang itu, sebab kalau dia tersinggung, Allah yang tersinggung. Orang bisa durhaka itu terhadap orang-orang yang seperti itu.
Orang bisa kuala. Ya. Mungkin yang bersangkutan aku nggak merasa apa-apa kok. Itu hanya formalitas, memang banyak, tapi kualitasnya sedikit. Sekalipun seperti itu, jangan. Atau kita mungkin bisa mengatakan, itu kan ikut-ikutan aja. Orang yang selalu bangkit tersungkur tengah malam bersujud di hadapan Allah di keheningan malam, jangan main-main Bapak Ibu. Kalau dia tersinggung tanpa berdoa untuk kejahatan, untuk musibah, itu biasanya dia kena itu. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang seperti itu, jangan sungkem-sungkem. Bapak, saya melihat engkau ahli sujud. Ibu, ibunda, engkau ahli sujud. Tolong saya didoakan. Ya. Walaupun keyakinannya orang yang berdoa tadi yang kita minta itu tidak merasa ada apa-apanya, tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sakral Bapak Ibu. Tanpa harus menunggu orang itu khusyuk, walaupun sedang keadaan biasa, ya Allah tidak berkepentingan khusyuk tidak hanya terhadap hambanya. Apabila gerakan hati yang membuat orang itu berdoa, terangkat tangannya, dengar. Coba kita lihat Bapak Ibu. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, bolehlah kita menghina orang, tapi jangan samakan menghina ahli sujud tengah malam, ahli puasa Senin Kamis. Sebab itu bisa, artinya duniawinya tidak akan sempurna, tidak akan sukses, mungkin juga akhiratnya. Ya. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah sampai seperti itu, tiada hari, tiada detik tanpa ingat dengan Tuhan. Itu spiritualitas kita menonjol. Lebih menonjol kita sebagai makhluk batiniah ketimbang makhluk biologis. Ini yang selalu saya katakan. Kalau orang sudah menjadi orang khawasul khawas, lebih banyak dia menjadi orang-orang spiritual ketimbang orang-orang biologis. Dia lebih sering ketemu dengan Tuhan, dengan alam gaib di sana daripada alam syahada, alam nyata di sini. Iya. Sering silaturahim, tapi lebih sering lagi silaturahim dengan Rasulullah. Mari kita dengarkan suara azan dulu Bapak. Bahwa kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul rasa percaya diri di dalam diri kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu datang ke rumahnya kiai, tidak perlu datang ke dukun, tidak perlu datang ke rumahnya seorang tokoh, tidak perlu datang mengejar doa. Betul Bapak Ibu. Jadi kalau sudah sampai hadis seperti ini, hamba-hambaku akan selalu dekat denganku apabila ia suka mengerjakan amalan-amalan sunnah, sehingga menumbuhkan kecintaanku. Jikalau aku mencintainya, maka yang ia dengar itu adalah pendengaranku. Apabila ia melihat, maka itulah penglihatanku. Dan apabila ia berjalan dengan kakinya, maka itu juga perjalananku. Kita seringkali bertanya begini, untuk membedakan mana sih bisikan setan, mana bisikan malaikat. Ya kan Bapak Ibu? Mimpi ini benar atau enggak sih? Bisikan dalam hati ini apakah itu subjektivitasku atau divine inspiration? Masih ada keraguan di situ Bapak. Orang yang masih ragu seperti ini Bapak Ibu, itu memang belum sampai. Kata Ibnu Arabi, orang yang belum bisa membedakan mana bisikan setan,
Mana bisikan malaikat? Itu masih apa ya istilahnya itu? Masih mentah. Kadang-kadang karena rasio kita yang sangat dominan sehingga membuat kita ragu. Padahal sesungguhnya kita sudah hakul yakin ini yang benar. Tapi akal itu, ego kita dan memori kolektif kita itu masih mendikte kita. Enggak, jangan-jangan bukan itu. Bahaya kalau bukan itu. Nah, ragu kita kan. Terus terang, rasio itu terlalu mengganggu kita di dalam berkontemplasi. Orang yang terlalu didikte oleh rasio di dalam mengambil keputusan itu sulit tegas. Berpikir dulu. Ini jangan-jangan, wah nanti kalau begini jangan-jangan. Orang yang hakul yakin pada Tuhannya, apa yang melesat di dalam batinnya kerjakan. Hakul yakin, ini dia yang saya cari. Jadi spontanitas itu lebih banyak menolong orang ketimbang terlalu rasio. Sudah seharusnya ada action, tapi dia tidak mau mengambil action. Akhirnya peragu jadinya. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, ini pilihan Tuhan, insya Allah nurani saya mengatakan seperti ini. Kalau itu sudah terbiasa Bapak Ibu sekalian, ya itu dia. Coba Rasulullah mengambil keputusan itu enggak baca buku banyak. Itu referensinya apa? Ini menurut teorinya ini menurut teori itu, baru mengambil keputusan. Keburu kebakaran. Ya, jadi ada kalanya kalau Tuhan mendikte atau memantau seseorang atau membimbing seseorang itu keyakinan. Ini yang benar. Yakin betul. Dan sebetulnya Bapak Ibu, hanya karena kita tidak sadar aja tidak ngeh, maka kita tidak bisa menemukan apa yang sesungguhnya kita idam-idamkan itu. Seandainya orang itu terbiasa mendeteksi tidurnya Bapak Ibu, setiap malam itu sebetulnya kita bermimpi tuh Bapak Ibu. Cuma kita nggak sadar apa yang kita mimpikan, terlalu cepat lupanya kan gitu ya. Kadang-kadang ingat sepenggal-sepenggal. Kalau orang pintar membaca dirinya sendiri, maka dia akan tahu, oh ini isyaratnya. Orang yang cerdas, dia akan tahu apa yang akan terjadi. Maka itu niat Bapak. Niat ini sangat penting. Sayangnya kalau kita bicara tentang niat itu terlalu formal, dan itu memang nggak salah. Niat di dalam pandangan fikih itu menjadi syarat wajib, disebutnya perbuatan itu ibadah atau bukan ibadah. Sayangnya ketika mendefinisikan niat itu adalah saya berniat untuk berpuasa besok, ya kan? Saya berniat untuk mengajar karena Allah. Saya berniat untuk pergi ke kantor karena Allah. Saya berniat untuk makan lillahi ta'ala. Saya berniat untuk lebih terwujud formal. Tapi dalam perspektif tasawuf, niat itu sesungguhnya adalah bagaimana melakukan proses batiniah, bagaimana melakukan spiritualisasi terhadap sebuah perbuatan. Saya akan menolong teman-teman yang kebanjiran di sana. Ya. Jadi yang dilakukan di situ adalah pembatinan dulu sebelumnya kan. Jadi jangan pakai niatnya begini. Saya berniat untuk pergi menolong banjir lillahi ta'ala karena Allah. Tapi suasana batin kita aktif dulu di situ. Seandainya saya yang seperti itu, kira-kira perasaan saya seperti apa?
Ya Allah, itu kan juga makhluk Allah. Bagaimana mereka itu bisa salat? Rumahnya nggak ada lagi sajadah, mau gelar di mana di situ salat tahajudnya? Dia tergerak untuk menolong saudaranya sendiri. Jadi apa yang dilakukan seperti dia malaikat. Dia menjadikan dirinya seperti malaikat terhadap orang yang kebanjiran itu. Tidak ada riaknya lagi di situ. Kalau riak, wah, kita kemarin bantuan banjir. Nah, kalau Iqra yang pertama yang kita gunakan, beda sekali kalau kita pakai Iqra yang ketiga. Bapak Ibu misalnya lihat nonton banjir. Kalau hanya Iqra yang pertama, kedua yang kita pakai, apalagi hanya pertama. Oh, ini sih gara-gara gubernur, gara-gara puncak ini sampai kita kebanjiran di Jakarta ini. Ya. Ini semuanya ini ulah manusia ini. Itu tidak salah sih sebetulnya. Begitu melihat anak yatim piatu atau mungkin juga tukang minta-minta, wah ini tidak mendidik ini. Ini tidak ada gunanya ini. Bahkan cenderung membenci, memacetkan jalan. Jadi kalau rasio Iqra pertama dan kedua yang dipakai, nggak ada isi dompet yang keluar tuh. Ya, paling kita akan beri masukan. Ya sebaiknya ini begini, sebaiknya harus dikosongkan ini hunian-hunian kumuh di pinggir sungai ini kan penyebabnya banjir ini, menyempit sungainya. Itu Iqra pertama, Iqra kedua. Tapi kalau kita pakai Iqra ketiga, enggak pakai rasio di situ. Sedikit artinya buat saya, besar artinya buat mereka. Keluar tuh. Ya, kita itu beragama hanya sampai di Iqra pertama kedua. Seandainya kita beragama sampai ke Iqra keempat, Bapak Ibu sekalian, umat beragama ini indah. Coba masyarakat Nabi kumpul di situ, muhajirin dan ansar, kebanjiran pengungsi kota Mekah, Madinah pada waktu itu kan Bapak. Daya tampung kota Madinah yang sempit itu, oasenya yang terbatas itu, menampung golongan muhajirin. Tapi kok bisa cukup? Dapat airnya cukup, perekonomiannya juga cukup. Kenapa? Karena Rasulullah membuat umatnya beragama secara sempurna, secara sempurna. Jadi tidak hanya beragama di level rasio, tapi juga di level rasa. Kita hanya rasio, atau juga mungkin hanya rasa tapi tidak rasio. Ada nggak pernah pergi kuliah selama 8 hari nggak kerja, membantu terus menerus. Ya, ditanya kenapa kamu tidak? Ya, saya terpanggil hati nuraninya. Orang yang perspektifnya Iqra pertama kedua, bodoh itu. Ya sisa waktulah diberikan itu. Atau kan ada hari Kamis, ada hari Jumat, Sabtu, Minggu itu. Jangan setiap hari, nanti keluarganya bagaimana makannya. Rasio itu. Nah, dituntut bagi kita itu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu syaratnya adalah setelah melewati Iqra pertama kedua. Jangan loncat ke kecerdasan spiritual tanpa melalui kecerdasan intelektual. Makanya itu jangan langsung masuk ke tasawuf sebelum faham tentang fikih. Ini banyak anak-anak muda kita ini, wah, cari pengajian tasawuf, tapi fikihnya belum matang. Tahu persyaratan mandi junub aja enggak? Ya, wah, sampai kemana-mana pergi mencari ilmu batin, suluk, tapi cara wudhunya enggak basah sikuhnya. Ya,
Ini yang saya lihat ada fenomena seperti itu. Insya Allah saya yakin jamaah kita di Sunda Kelapa komprehensif fikihnya sudah oke, ya, maka itu kita masuk di sini. Nah, berikut Bapak sekalian, terakhir ini saya akan menyampaikan bahwa ya, ciri hamba yang taat dan soleha, satu, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak minimalis ya, tapi maksimalis. Apa itu minimalis? Ada orang Bapak Ibu, ya yang penting formalitas sudah selesai lah, itu tipe-tipe minimalis. Orang yang niatnya bagus tidak pernah menampilkan setengah-setengah hati di dalam perbuatannya, karena dia yakin bahwa apa yang dilakukan itu lillahi ta'ala, ya kan. Masa mau setengah hati terhadap Tuhan? Tuhan maha tahu apa yang dikerjakan. Ya kalau untuk manusia, dikelabui manusia boleh. Formalitas, oh ya bagus lah, dibumbui dengan laporan yang bagus kan, pasti kita dapat pujian dari pimpinan. Tapi kalau kita berbuat lillahi ta'ala, suasana batin yang bekerja di situ, pasti maksimalis kita di situ. Tinggalkan tradisi minimalis, masuk ke tradisi maksimalis. Yang kedua, melaksanakan tepat pada waktunya. Sudah sampai jauh-jauh belajar tasawuf, tapi masih suka sholat akhir waktu, padahal tidak ada alasan untuk itu. Ya, contohnya, di antara sekian banyak kita di sini, siapa yang mampir sholat maghrib di masjid untuk sholat maghrib? Mungkin 1000 mobil, hanya 10 mobil yang berhenti, ayo mampir yuk masjid maghrib, kalau kita ke rumah nanti nggak dapat maghrib. Kenapa? Alasannya darurat, macet, banjir, nanti susah, pakaian segala macam. Ya, orang yang betul-betul perfect ya, dia tahu. Di sini kita datang, dari sini kita tinggalkan, pas dapat maghrib sudah tahu tempat-tempat masjid di pinggir jalan. Enak kan? Oh lagi 15 menit sebelum Isya nih. Tanggung mas. Kita tunggu-tunggu 15 menit ini masuk Isya, salat berjamaah. Masya Allah. Begitu sampai ke rumahnya, enggak terbebani salat yang terpaksa. Kenapa? Sudah salat maghrib, ya, Isya. Apalagi yang seperti Bapak Ibu di sini kan, sudah memprogram betul hari Senin, udahlah kita buka di Masjid Sunda Kelapa, ikut pengajian, sudah salat Isya, pulang, plong gitu kan. Masya Allah. Siapa yang mau dicintai Tuhan kalau bukan orang seperti ini? Siapa yang mau dimasukkan ke dalam surga kalau bukan hambanya seperti ini? Ya. 12 juta penduduk DKI Jakarta, tapi yang bisa berfalsafah seperti ini, mengamalkan seperti ini segelintir yang ini. Jadi jangan underestimate terhadap prestasi spiritualnya Bapak Ibu sekalian. Memang dibanding dengan para wali, para kiai, kita nggak ada apa-apanya. Tapi lihat juga yang lain-lain. Alhamdulillah kan. Tapi kita jangan bangga. Sekali lagi jangan bangga. Ya, maka itu inilah melaksanakan tepat pada waktu. Yang ketiga, menghormati dan ta'zim kepada panggilan Allah dalam semua bentuk, terutama amal ibadah yang wajib. Kalau azan menjadi tradisi baginya, tinggalkan. Meeting, tinggalkan. Sebetulnya tidak ada perintah untuk sangat tegas. Kalau azan itu, ayo semua aktivitas dihentikan. Tapi bagi orang yang punya moralitas ketuhanan, maka dia akan menghentikan seluruh kegiatannya. Litta'zim terhadap Allah. Masa namanya Allah dipanggil, kita masih mau rapat, mengajar. Ya. Saya termasuk kolot di sini nih, Bu. Jadi kalau sudah bunyi azan sambil kita ngajar, ya bagi saya enggak enak tuh.
Masa nama Tuhan dipanggil? Itu wajib menjawab suara azan. Itu wajib. Ya istirahatlah sebentar. Kemudian tidak akan menunda-nunda kewajiban, apalagi meninggalkannya. Jangan menundalah. Amalan muamalah, zakat, infak, sedekah dan lain-lain dikerjakan dengan tertib, disiplin, ikhlas dan tawakal. Berharap ridha dan kasih sayang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tertib menjalani kehidupan ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan diri kita dengan 10-20 tahun yang lampau dengan sekarang ini, insya Allah semoga ada perubahan. Hanya kita tidak sadar, dan nggak apa-apa kita sadar atau tidak sadar ya. Yang jelas bahwa jangan sampai nanti kita tepuk dada, saya sudah menanggalkan tradisi buruk saya. Tapi jangan dipakai untuk menyalahkan orang lain. Coba lihat kami ini sudah berubah, kamu belum. Enggak. Terima dirinya seperti itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita syukuri apa yang Allah berikan terhadap kita. Alhamdulillah saya sudah tidak seperti mereka lagi. Itu enggak apa-apa. Tapi jangan prestasi spiritual kita itu dipakai untuk memukul orang lain. Kamu siapa sih? Coba lihat ini. Kami kan sudah S5 Sunda Kelapa gitu. Enggak bisa. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kembali saya ingatkan bahwa salat tahajud Bapak. Yang teman-teman belum terbiasa salat tahajud, saya ingatkan, mulailah belajar salat tahajud. Ya, salat tahajud itu jangan terlalu singkat Bapak Ibu. Salat tahajud kok jam 4. Isya kan sekarang jam 4.33 ya. Jadi enak itu kalau jam 2 atau jam 2.30 sekarang ini. Jadi ada ngasoh sedikit, Allahu Akbar, salam pertama, kita melipat, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Bangkit lagi 2 rakaat, bangkit lagi 2 rakaat. Ya. Habis itu salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih selesai, kita salat sunat witir. Sudah salat sunat witir, Masya Allah, siap-siap ke masjid, salat subuh berjamaah. Ya. Percayalah Bapak Ibu sekalian, tidak akan disia-siakan Tuhan. Sebentar lagi salat duha setelah salat subuh. Kalau sudah langganan salat tahajud, salat duha, salat-salat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, baik mahdah maupun gairu mahdah, Senin Kamis, zikir melingkar terus di jari-jarinya, baca Quran kemanapun dia pergi, di situ ada lebih baik parfum ketinggalan di tasnya ketimbang Al-Quran. Lebih baik bedak ketinggalan di tasnya ketimbang tasbih di situ, Quran di situ. Kemana-mana dia pergi, di situ menikmati kemacetan sambil membaca doa-doa. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semua di sini, Bapak Ibu sekalian, ini kelemahan kita dibanding ulama-ulama dan masyarakat terdahulu, kurang berdoa munajat. Kita itu berdoa terlalu singkat Bapak Ibu. Coba kita lihat doanya para arifin, 5 halaman loh Bapak Ibu. Ya. Saya ingin nanti kalau seandainya Bapak Ibu sepakat ya, ada waktu tertentu kita baca doa. Dulu ada tradisi yang pernah kita lakukan ya. Dulu Adinda Sasa itu suka baca doa sepanjang itu,
Itu setiap maghrib tuh, setiap subuh. Di dalam masyarakat Arab dulu, masyarakat Islam, sampai sekarang ini saya melihat di masyarakat tasawuf dan Syiah, doanya itu panjang-panjang tuh, panjang sekali. Dan doanya itu kalau kita hayati bisa menangis Bapak Ibu. Doa-doa syamilah itu ada kumpulan doa-doa, saya lihat bagus sekali, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu. Ada kanan Arabnya, kiri bahasa Indonesianya. Ya, kalau nggak ada acaranya, nggak ada waktu, ibu-ibu, bapak yang pensiun, mungkin tidak ada kegiatan banyak lagi. Saya anjurkan untuk kita semuanya baca doa itu. Doa itu 4 atau 5 halaman itu. Hayati betul. Baca Arabnya, baca bahasa Indonesianya. Setiap hari. Karena doa itu bukan yang penting dikabulkan apa yang kita minta, tapi doa itu sendiri mukhul ibadah. Doa itu adalah induknya ibadah loh Bapak. Nomor 2 diterima doa itu, tapi yang paling penting kita menandakan kelemahan kita di hadapan Allah yang Maha Penolong. Itu pertanda kita butuh terhadap Tuhan. Orang yang malas berdoa itu egois terhadap Tuhan, seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan. Ya, di mobil Bapak Ibu, buku-buku doa. Nanti mungkin malam Jumat saya akan bawakan ya, dia mau mengkopi juga bisa. Jadi ada CD-nya tuh. Jadi di mobil itu CD doa-doa panjang ya. Ada yang sampai 2 jam, ada 1 jam dilakukan. Jadi selain bacaan Quran juga sesekali ada doa. Paling bagus lagi kalau ada terjemahannya, itu bagus sekali. Karena doa yang diterjemahkan itu, doanya para aulia itu bukan doa sebetulnya, munajat Bapak Ibu. Memuji kebesaran Tuhan, merendahkan serendah-rendahnya diri sendiri. Itu menumbuhkan batin kita itu yang kering. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberikan petunjuk, pertolongan, maunah terhadap diri kita semuanya. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.